tuh kayak bajak laut. Nah, mirip gini. Nah. Mirip gitu, masya Allah. Dan mohon maaf, ini kurang modis ini. Lain kali Bu, dalamannya dimiringkan separuh gini. Ini, terus bulu matanya itu kalau dulu dijepit, sekarang tinggal beli 4 cm tinggal nempelkan. Tahu ya bulu mata? Bahasa Inggrisnya itu aitep. Nah itu tuh tempelkan. Saya pernah syuting TV One itu tiba-tiba dihentikan gara-gara apa odor Bu, anginnya kenceng itu bulu matanya kabur. Kabur, masya Allah. Ngejar bulu mata. As-Saffat ayat 102 ya. Mohon maaf, begitu keluar rumah dan begitu Pak. Tapi di rumah kadang-kadang suami datang, daster seminggu digantung, dipakai, digantung, dipakai. Kadang daster 1 penitine 8. Belane dari ketek sampai ujung sana, masya Allah luar biasa. Ilfil tahu nggak Bu? Bu dengerin. Kalau ibu tidak pandai menyenangkan suami, suami akan dapat kegembiraan, akan dilayani lebih baik di mall-mall jauh lebih indah dipandang good looking. Mall-mall itu kutilang, kurus, tinggi langsing, kayak biola. Sementara di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, berlebih. Masya Allah. Neng kono kayak biola, di rumah kayak gentong. Kepala langsung perut. Dibelikan kalung hilang. Mana kalung dibelikan? Ini tak pakai, kejepit leher. Maka sebaik-baik istri yang bisa menyenangkan suami. Demikian juga anak. Ini contoh keluarga teladan. Ya, dibacain surat As-Saffat 102. Dengerin baik-baik. Sudah satu ayat ini aja untuk bagaimana Muharram nanti kita sambut dengan memperbaiki keluarga kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Allah. Terjemahnya ayo dimuyasarkan. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya. Stop dulu. Waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam lama nggak punya anak. Kemudian istri pertamanya namanya Sarah. Sarah mengatakan, mosok seorang nabi nggak punya anak, bagaimana pelanjut keturunan? Maka suruh kawin lagi. Bu, kamu kawin lagi supaya punya keturunan. Maka idealnya, bapak dengerin. Kalau mau kawin lagi, idealnya yang nyuruh istrinya. Karena rata-rata laki-laki sekarang kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi. Nikahnya sembunyi-sembunyi, nikahnya secara siri, nikahnya pun tidak diketahui istri, betul? Kalau gitu dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh, itu suudon, itu busuk hatinya. Tapi memang laki-laki suka egois, betul Bu? Suka cari menang sendiri, betul? Suka nyerah super, betul Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Tolong dijaga Bu, jangan sampai laki-laki senang dengan laki-laki kayak Jiti Tayam. Naudzubillah min dzalik. Dan Citayam juga akan nular di sini. Tadi saya lihat di Medan sudah melihat. Hati-hati ibu, sejenis itu Allah laknat. Supaya jelas laki-laki dididik secara laki-laki, perempuan dididik secara perempuan. Tidak boleh
tarrojul, wanita ke laki-lakian, laki-laki ke wanitaan. Maka mohon maaf kalau sudah mulai tulang lunak gini, laki-laki kok ininya ada keriting-keriting ini. Hei, kamu laki-laki, supaya kalau mati jelas, laki-laki kalau mati almarhum, kalau perempuan kalau nggak laki nggak perempuan aluminium, telah meninggal dunia aluminium, karena nggak laki nggak perempuan. Supaya toiletnya jelas, di toilet laki, toilet kalau nggak laki nggak perempuan gimana? Shopnya jelas, shop laki-laki untuk shop lah perempuan. Jangan sampai sholat nih tengah-tengah, shop neng lanang, shop neng wedok, nganggur mau kena separuh, masalah. Maka sekali lagi diperjelas di situ, bu, akhirnya nikah lagi. Dihadiahi oleh Ramses II oleh Fir'aun. Dihadiahi oleh Fir'aun karena bapaknya Nabi Ibrahim itu sahabat karibnya Fir'aun. Dia namanya Siti Hajar. Ternyata Siti Hajar dinikahi nggak kunjung punya anak juga. Sampai berdoa ayat 100 tadi sebelumnya itu doanya Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah anak-anak yang soleh. Ini doa kita semua tirukan. Robbi habli minas solihin. Semuanya Robbi habli minas solihin. Anak akan ideal dipegang jidatnya. Pas tidur pegang jidatnya, Robbi habli minas solihin. Supaya anak-anak diri semuanya jadi anak-anak yang soleh. Mau kaya, mau pinter itu oke, tapi nggak ada artinya kaya pinter kalau dia tidak soleh dan solihah. Tugas kita hanya satu, Bapak Ibu semuanya, melahirkan generasi-generasi yang soleh dan solihah. Mau kaya, mau pinter, mau oke, mau bodoh nggak apa-apa, yang penting soleh daripada pinter tapi tidak soleh. Maka soleh ini yang pertama. Tugas Bapak Ibu tidak mengajari anak supaya dia pinter segala hal, enggak. Yang penting anak Anda jadi anak soleh dan solihah. Udah, itu yang paling penting itu. Umur 84 tahun hamil. Ibu pernah melihat ada usia 84 tahun hamil? Ada nenek-nenek, kemana nek? Menggugurkan kandungan gitu, ada. Allah memungkinkan hal yang tidak mungkin. Maka pentingnya doa, karena anak kuasa Allah. Berapa kali saya kemarin punya bimbingan haji, Bu, itu umur 16 tahun nikah baru dapat anak. Ada yang 11 tahun, ada yang 10 tahun. Kenal Pak Amin Rais, itu 10 tahun baru punya anak. Padahal Pak Amin sehat, Bu Amin sehat, semuanya segar sehat bugar. Tapi Allah beri rezeki 4 anaknya setelah 10 tahun di sini. Karena anak kuasa Allah. Tapi terus berdoa dan usaha, Allah beri. Dan setelah itu umur 84 tahun, meskipun umur 99 tahun, Sarah juga ikut hamil. Dari Sarah keluar apa? Keluar Nabi. Itu orang ngerti kabeh itu masalah. Dari Sarah keluar Nabi Ismail, Ishak, dari Hajar keluar Nabi Ismail. Dan ketika itu begitu hamil, Nabi Ibrahim disuruh ke Yordan. Di tengah-tengah hamil, maka aku sudah kabulkan permohonanmu, doamu, tinggallah dia dakwah ke Yordan, ke Sam, ke Palestina. Untung yang jadi Siti Hajar itu bukan orang Medan. Kalau itu jadi orang Medan, kurang ajar, laki-laki nggak tanggung jawab, sudah mengamili tinggal pergi, yang siapa? Nabi Ibrahim sambil menangis, Pak. Waktu ditanya, Nabi Ibrahim harusnya kalau ngomong suami istri itu harus berhadapan-hadapan, tapi Nabi Ibrahim cuma noleh karena nggak tahan lihat istrinya hamil, harus ditinggal pergi. Karena nanti berhadapan-hadapan ada dua, satu kalau nuntut ilmu semuanya menghadap ke sini. Ini benar sudah gini. Nggak boleh nuntut ilmu sambil sana, gurunya sana nggak boleh. Demikian juga suami istri. Suami istri kalau ngomong berhadapan. Jadi kalau di sini panggil apa, yang mau sana misalnya itu ada apa, nggak boleh seperti ini. Harus seluruh tubuh. Misalnya sini Wijayanto yang mau sana, maka dia tidak boleh begini.
Suami istri nggak boleh ngomong gini, harus seluruh tubuh. Kayak orang buta sedang dipanggil. Orang buta itu panggil Wijayanto, nggak mungkin orang buta ngomong gimana kabarnya, nggak mungkin. Dia pasti akan mencari arah suara. Oh, yang manggil Pak Eko, langsung ada apa Pak Eko gitu. Nah, misalnya di sini panggil Eko, dipanggil sana, dia tidak mungkin gini. Pasti dia panggil ada apa Dek, pasti gini. Tapi yang nggak usah gitu, Eko, ada apa Dek, nggak usah gitu, nggak usah gitu semuanya. Dan itu orang buta. Maka berhadapan. Tapi Nabi Ibrahim tidak tahan untuk berhadapan. Sambil menangis Nabi Ibrahim, ini istri sendirian, biwadin yuridi jar'in, di satu tempat tidak ada sebab kehidupan, ditinggal tidak ada pulsa, nggak ada handphone, cari air saja susah. Bayangkan Bu, nggak ada wasteri Medan, nggak ada kopi bubuk, nggak ada durian, tidak ada, jangankan itu. Ikan baung yang nggak ada, semuanya nggak ada situ. Wong di padang pasir yang tidak ada air, cari air saja susah. Ditinggal bukan setahun, 2 tahun, sehari 2 hari, 13 tahun. Falama sa'ya, kata sa'ya itu menunjukkan sudah sanggup berusaha. Berarti sudah 13 tahun karena jual beli sah setelah 13 tahun usia. Ditinggal 13 tahun, begitu datang, dicoba ulang, dicoba terjemahnya. Maka ketika anak itu sampai pada umur ataupun sanggup berusaha bersamanya. Setelah 13 tahun ditinggal tadi, ditinggal 13 tahun pulang. Terus Ibrahim berkata kepada anaknya. Ibrahim berkata kepada anaknya, karena ada wahyu turun waktu malamnya. Terus, wahai anakku, hai anakku, sesungguhnya aku bermimpi. Ya, aku dapat wahyu dalam mimpi tadi malam. Aku dapat wahyu, anakku, aku dapat wahyu dari Tuhanku dalam mimpiku. Terus, bahwa aku menyembelihmu. Aku harus menyembelih kamu ya Ismail. Terus, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu wahai anakku. Maka pikirkanlah. Ini karena wahyu, ini ajaran Tuhan. Tolong pikirkanlah. Tapi apa jawabannya Ismail? Terus, kemudian Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. If al-matukmar satajiduni insya Allah minas sabirin. Masya Allah. Lakukan, ini perintah agama. Untung yang jadi Ismail bukan orang istiqomah. Kalau ini orang sini, anakku, Eko, itu. Aku melihat dalam mimpiku nyembelih kamu, pikirkanlah. Oh ya sama Pak, saya mimpinya sama. Saya mimpi nyembelih bapak, mukuli bapak. Bapak ini Bang Toyib nggak pernah pulang. Datang mau nyembelih, dasar apa? Dulu mama mau ngelahirin, bapak minggat. Sekarang datang mau nyembelih, dasar bapak apa? Bagaimana anak seperti ini kalau tidak dididik dengan baik oleh ibunya? Bagaimana seorang ibu mendidik anak taat kepada agama, taat kepada orang tuanya? Inilah pentingnya pendidikan anak. Saya lihat karena ini ada bapak ibu, maka perhatikanlah Pak, pengajian malam hari ini, perbaiki keluarga kita. Didiklah anak-anak kita. Saya itu ngeri Bu, bukan masalah peragaan busananya, tapi bagaimana seorang sejenis dengan begitu rupa dan sudah menjadi tren dan ternyata sudah sampai Medan. Karena saya tadi lihat Bu, orang yang tahu nggak di Fashion Week ini Dok? Citayam. Tahu nggak? Yang jalan melenggat-lenggot itu semuanya, padahal dia pakai lipstik, laki-laki pakai lipstik, pakai pacarnya juga sesama. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Bencong, pensi segala macam. Maka ini pesan saya. Sebelum, insya Allah di sini nggak ada Fashion Week di sini ya, yang bisa ada mau nyebrang di situ pakai jala atau pakai apa pancing atau apa, ini nggak usah pakai pacul atau pakai apa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pendidikan anak ini penting. Jadilah suami yang lebih baik, jadi istri yang lebih baik. Suami istri nanti kapan-kapan saya bahas kembali. Tapi bagaimana parenting, pendidikan kepada anak. Tugasnya satu, tolong dibaca surat An-Nisa ayat 9. Ini 2 ayat ini saja pesan saya pada malam hari ini. Selebihnya nanti disambung-sambung sampai udah jam 10 lebih. Ini kalau di TV udah tanda tangan 3 kali saya.
Nisa ayat 9, tolong tugas kita Pak, Bu. Nanti kapan-kapan saya datang sini lagi bicara agak panjang lebar tentang bagaimana pendidikan anak, tentang parenting, oke? Boleh nggak? Boleh. Ya tergantung apa, mau ini tergantung Pak Eko. Gitu. Tenang aja, yang penting cocok waktunya sama budgetnya. Enggak. Alhamdulillah saya enggak cari job dari sini, alhamdulillah Bu, saya enggak bikin amplop itu saya buang tiap hari, enggak. Isinya pun ya saya bikin alhamdulillah Bu. Di rumah saya ada 204 anak Bu. 204 tinggal di rumah saya. Belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana? Allah berikan rezeki dari mana-mana. Entah dari teaching, training, syuting, membimbing umroh, membimbing haji, itu. Untung saya diundang ke sini. Mudah-mudahan paham maksud saya. Silakan ke Jogja Bu, silakan. Di rumah saya ada anak-anak di mana alhamdulillah dari 200 anak-anak belum pernah kelaparan. Allah berikan rezeki keberkahan dari mana-mana. Alhamdulillah. Maka ini bagaimana pendidikan anak ini penting. Suka dibaca? Ada 4 tugas kita. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ada 4 tugas orang tua. Ini menjelang Muharram ini kita kembali menjadi orang tua yang baik, supaya anak turun kita jadi anak-anak yang baik, yang soleh-solehah, menjadi jariah bagi kita semuanya. Kita sudah mati pun nanti akan diringankan semua penderitaan di akhirat, bahkan disetori pahala-pahala dari anak-anak kita. Anak-anak yang penghafal Quran, anak-anak yang selalu mendoakan, anak-anak yang soleh-solehah, yang benar. Ada 4 tugasnya. 1, bayar terjemahnya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Keturunan yang lemah. 1, jangan sampai anak-anak kita jadi anak yang lemah. Seluruh ulama sepakat lemah yang disebut adalah lemah agamanya. NU dan Muhammadiyah sepakat. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat, itu jarang. Untuk Idul Adha aja nggak sepakat. Tapi untuk ayat ini semuanya sepakat bagaimana menjadi anak yang kuat dalam beragama, akidahnya, akhlaknya, ilmunya, budi pekertinya. Pokoknya akhlaknya ini penting, ilmunya, amal solehnya, rajin ke masjid. Kalau ada anak sering keluar masuk masjid, saksikan dia orang baik. Sebaik-baik tempat adalah masjid, sejelek-jelek tempat adalah diskotik. Di masjid paling banter nukar sendal, di diskotik saling bunuh, saling tembak, saling mabuk. Oh, ini diskotik syariah. Wah, jadi masuknya tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, mabuk tapi islami. Oh iya, alhamdulillah, masya Allah, nggak ada. Maka tolong masjid harus ramah dengan anak. Anak kok rame, nggak apa-apa, biarin. Zaman Nabi juga ada anak kecil. Nabi ngimami tiba-tiba dipercepat. Kenapa? Karena dengar ada anak kecil nangis. Berarti anak kecil dibawa ke masjid. Biasakan masjid ini. Yang penting yang terukur. Jangan sampai nginjek-nginjekin, sampai ngambilin peci-pecinya imam dijibul, ya jangan gitu. Ya terukur. Ya nanti kalau udah dibiasakan, insya Allah jadi kebaikan. Nggak apa-apa. Jadikan masjid yang ramah dengan anak. Kalau perlu setiap rajin ke masjid, kasih permen, kasih minum, makan gratis untuk ini. Kalau perlu Jumat sudah mulai nggak? Jumat berkah. Ya sudah, anak-anak supaya rajin di masjid. Orang ini tidak bisa. Di masjid ini akan jadi baik. Anak-anak kita jadi melambai ke sana kemari karena masjid tidak memfasilitasi. Maka makmurkan masjid. Jadikan masjid ini tempat membina untuk keberagaman kita. 2, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Yang kedua, kesejahteraannya. Sandang, pangan, papan, pakaian, segala macam kesehatan. Sandang, pangan, papan, kesejahteraannya. Kalau rumahnya kecil, anak jangan terlalu banyak. Mosok kamarnya 2, anaknya 12. Yang 2 di rumah, 3 di musola, yang lain titipkan mertua. Gitu. Tipenya RSSSS tipe 21. Rumah sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpah sekali.
Mosok anaknya 8, kamarnya 2, asal tipe 4L, asal keluar lu lagi. Ya jangan sampai menelantarkan gitu. Jangan sampai menelantarkan, karena kesejahteraannya itu ya kita ukur supaya dia disejahterakan. Yang ketiga, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa. ketakwaan, pokoknya dijaga dari narkoba. Takwa artinya memagari diri. Pastikan rumah bebas narkoba. Rumah nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Quran, bukan dengan sinetron, bukan dengan drakor. Bu, nanti ada 8 fungsi rumah. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Rumah harus jadi musola, tempat untuk ibadah. Rumah harus jadi madrasah, tempat ilmu agama dan budaya. Agama dan budaya. Kenapa agama dan budaya? Karena agama gak cukup, perlu budaya. Bapak Ibu, kalau di Jogja itu Bu, kalau dinasihati harus nunduk. Tapi kalau di sini enggak. Dinasihati nunduk, lihat wajah Bapak. Tapi nek neng Yogyo dinasihati kok lihat wajah Bapak, tak culek matamu. Bu, di Arab sana kalau menghormati orang dipegang jenggotnya. Ya saya, kif halak, gimana kabarnya? Itu penghormatan luar biasa. Tapi jangan dilakukan di Medan. Ketemu Mas Kopi, kabari Pak Eko gimana kabari pripun kabari Pak Eko, jangan. Di Arab pegang kepala nggak apa-apa. Jadi kalau umroh haji ada anak kecil mau maju megangin kepala kita, nggak usah marah. Sana nggak apa-apa. Yang penting jangan megang pantat. Kalau pegang pantat itu kurang ajarnya luar biasa. Nah begitu. Di Pakistan gini ini nggak baik. Gitu. Kalau tanya seluruh ini, gini ini jorok. Sama dengan di India, gini ini jorok. Jadi bapak kita supaya kuat, nah gitu jorok. Gitu. Sama dengan di Jawa Bu, kuku Bima Ontoseno itu jorok. Tapi di Amerika enggak, patung Liberty itu ya gini. Wah, tapi di sini jangan. Gimana kabarnya Bu? Nah, enggak boleh seperti itu. Itu budaya. Jadi agama dan budaya dikenalkan di rumah. Di rumah harus ada agama budaya. Jadi madrasah. Ketiga, rumah dia harus jadi maskanah. 1 musola, 2 madrasah, 3 maskanah. Tempat semua orang akan nyaman di rumah. Sakinah, tentram di rumah. Yang keempat, rumah harus jadi markas, yaitu tempat untuk bagaimana menumbuh suburkan anak-anak, tentang bagaimana pendidikannya juga, tapi kesehatannya terjaga, keamanannya terjaga. Maka berikutnya, satu terakhir yang keempat, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang ada benar. hal-hal yang akhlak yang baik. Ada budaya-budaya yang baik di rumah kita, dengan perkataan yang benar, yang jujur, yang amanah. Di mana mohon maaf dari mulutlah nanti orang akan diselamatkan. Maka An-Nisa ayat 4 ini bicara tentang 4 tugas orang tua. 1, menanamkan agama yang baik. 2, bagaimana kesejahteraannya. 3, rongga itu sandang, pangan papan yaitu rongga perut. 2, rongga kepala, keilmuan, dikasih pendidikan. Yang keempat, rongga dada, ketakwaan. Inilah tugas kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan kita menjadi benteng rumah tangga kita, jadi benteng ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dibacain aja, ini apa? Bacain situ aja. Ya. Baik ibu-ibu, saya rasa itu saja. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, mana? Ya. Apa ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya rasa itu. Cok, aja. Kamu makmur sekali, Cok. Kalau haji namanya tamatuk, tangi makan ngantuk, kaki makan ngantuk. Ada apa itu dibacain Pak? Baik, Assalamualaikum Ustaz. Ini ada pertanyaan. Oh, pertanyaan ya. Bagaimana cara kita mendapatkan berkah dari guru? Ya. Apakah bisa dengan berkhidmat dengan guru kita bisa mendapatkan berkahnya? Silakan Ustaz. Mandala ala khair falahu ajru mislu fa'ilihi. Siapa yang memfasilitasi guru, memfasilitasi kebaikan, dia mendapat pahala keberkahan sebagaimana yang difasilitasi. Antar jemput itu bagian, ngasih minum tadi bagian, menyediakan kursi bagian, ngambil ilmunya itu berkahnya.
Jadi setiap orang bisa mendapat kemanfaatan dan dapatkan pahala sebagaimana yang melakukannya kalau dia membuat fasilitas. Jadi keberkahan, wa man tasabu biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang nempel kepada dia, siapa yang ingin berdekat-dekat dengan dia, maka dia akan dapat keberkahan darinya. Manjalis janis. Maka sahabat dapat berkah dari Rasulullah karena apapun dia selalu nempel pada Rasulullah. Karena pertemanan itu menentukan seseorang. Saya tanya, bu, orang kena narkoba pengaruh dari gurunya karena orang tuanya atau teman dekatnya? Maka berteman dengan orang-orang soleh itu penting. Keberkahannya apa? Selama dia berbuat baik, selama dia dekat, dia ngambil ilmunya, memfasilitasinya, maka dia termasuk dapat berkahnya. Itu namanya tabaruk di dalam keilmuan, tabaruk dalam kebaikan. Ya. Baik Ustadz, pertanyaan kedua. Ya. Ustadz, kira-kira nggak pakai nama-nama ya? Yang nanya siapa? Oh enggak Ustadz. Ya udah. Ya. Nanti saya kasih nama. Oke, ya. Ustadz, adakah amalan yang terbaik yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini Ustadz? Muharram itu amalan terbaiknya adalah satu amalan wajib. Semua amalan wajib itu ditekankan. Ada yang menekankan tentang santunan pada anak yatim, tetapi itu ngambil dari peristiwa, bukan dari hadis. Karena